Ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan memajukan peradaban Islam. Adab, peradaban itu berasal dari kata adab. Adab itu dipahami secara umum. Dia secara luas adalah munculnya kebaikan-kebaikan baik dalam sisi agama spiritual maupun dalam sisi fisik material, termasuk lagi kalau dalam Islam dalam sisi akhlak perbuatan. Inilah sebenarnya, jadi kalau kita mau mengukur apakah satu negara itu peradabannya tinggi, itu bisa dilihat dari ini pandangan Islam. Bisa dilihat dari keimanannya, spiritualnya bagus. Kemudian dari sisi ekonomi atau fisiknya, ya, memiliki ilmu, kemudian ekonominya juga bagus, cenderung merata kekayaan itu adil. Kemudian dari sisi akhlak perilakunya juga bagus, bersih, sopan, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud secara ringkas dalam perspektif Islam yang ingin kita bahas. Tapi kalau dalam perspektif non-Islam atau orang ateis, peradaban itu adalah diukur dari fisiknya. Kalau fisiknya maju, walaupun nanti spiritualnya keropos, walaupun dia ateis, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Maka sebelum saya berbicara peradaban, kita harus buat dulu cakupan yang disepakati dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan peradaban tinggi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui bahwa manusia yang paling bisa kita contoh di awal-awal Islam sampai hari ini untuk meningkatkan peradaban itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi menciptakan sebuah peradaban besar kota Madinah? Ini perlu kita analisis, kita contoh. Kalau kita tidak mencontoh Nabi, maka nanti perjuangan kita akan sia-sia dalam memajukan Islam ini. Maka saya sering merenung, memahami Nabi SAW ini kan disebut Allah uswah, suri toladan. Kita mau mencontoh beliau dari sisi apa? Semua ada. Ya, karena dia itu seperti tajalli asma, af'al, sifat Allah. Untuk menunjukkan kemauan Allah di bumi, itu Nabi itulah patronnya. Maka Nabi itu dibahasakan istri beliau khuluquhul Quran. Nabi itu seperti Quran berjalan. Nabi itu seperti firman Allah yang diejawantahkan dalam kehidupan dunia. Dan firman Allah itu bahagian dari sifatnya, af'alnya, kalamnya, firmannya. Maka ketika kita mau mencontoh, mau sukses dalam hal apa? Ekonomi. Contoh Nabi bagaimana dia mensukseskan dirinya dalam ekonomi berdagang. Ketika kita mau contoh atau mencari figur bagaimana bisa memimpin sebuah negara menjadi negara kuat dan besar, teliti Nabi bagaimana cara dia memimpin. Ya, ketika Nabi SAW kita mau mencontoh bagaimana membina keluarga, contoh Nabi bagaimana membina anak istrinya. Itulah yang disebut dengan uswah, patron, suri toladan. Nah, ketika kita mau meningkatkan peradaban Islam, contoh Nabi. Dan orang yang mencontoh Nabi, baru kita tarik nanti ke realisasi hari ini. Benarkah orang yang paling maju peradabannya hari ini itu mencontoh Nabi? Nah, bisa kita tarik ke sana, kontekstualisasi namanya kan. Masa klasik kita bawa dalam konteks hari ini, kita lihat kenyataannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilakukan Nabi? Apa yang pertama harus kita bangun di dalam agama ini? Ketika Nabi diutus di Mekah, diangkat jadi Nabi Rasul, apa yang pertama beliau bangun? Yang pertama
basis dari peradaban itu adalah keimanan, ketakwaan, spiritual, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Ini yang dibangun. Kalau ini tidak ada, maka tidak ada peradaban Islam. Ya. Ini yang pertama dilakukan Nabi SAW. Maka ulama sepakat 13 tahun di Mekah itu semua kaitannya berkaitan dakwanya keimanan, ketakwaan. Belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji, belum ada perintah waris. Jadi hukum-hukum Islam itu belum ada di Mekah itu. Kenapa? Orang tidak akan mau patuh taat perintah kalau keyakinannya, kepercayaannya tidak terbangun. Kita tidak akan patuh malas bayar pajak kalau kita tidak percaya pajak itu digunakan dengan baik. Kira-kira begitulah. Tapi kalau kita lihat nyata digunakan pajak itu dengan baik, maka kita semakin patuh. Nah, ini logika-logika yang dibangun. Ya, semakin taat kita. Ya. Misalnya kalau di Australia itu tahun 2010 saya ke sana walaupun 1 bulan, tapi ada kenangan yang tak bisa dilupakan. Di sana kalau orang nggak bayar pajak ditegur sama tetangganya. Ya, kau bayar pajak. Kenapa? Pajak mereka itu nyata untuk pembangunan. Orang sakit gratis, orang nggak punya kerja nanti digaji, dikasih makan sama pemerintah dari uang pajak. Kemana-mana uang pajak itu kelihatan. Sekian persen untuk ini, semua orang bisa baca online-nya. Kemana uang pajak itu digunakan? Transparansi. Ya. Nah, ketika transparansi muncul, kepercayaan tinggi, ke tingkat kepatuhan, ketaatan atas perintah baru muncul. Itu otomatis. Kalau kita nggak percaya sama orang, bagaimana kita mau taat? Kalau kita nggak percaya, nggak yakin sama Allah, bagaimana kita mau mentaati Allah? Orang percaya enggak, logikanya kan sederhana. Maka ini yang dibangun dulu oleh Nabi SAW. Ya. Bangun keimanan, ketakwaan, spiritual, dikuatkan dulu keimanan ini, spiritualitas ini. Nah, setelah ini terbangun, maka umat Islam akan kokoh, mau berjuang, mati-matian, tidak peduli lagi dengan nyawanya. Kenapa? Karena dia berjuang dengan sesuatu yang dia yakini, dia percayai. Ya. Orang kalau sudah meyakini sesuatu baik, percaya itu baik, maka dia siap berjuang untuk kebaikan itu. Tapi kalau dia tidak yakin, tak percaya, iya bagaimana dia mau berjuang untuk sesuatu yang dia tak percaya, tak yakini. Ini yang pertama dilakukan Nabi SAW. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apalagi yang dilakukan? Yang dilakukan Nabi adalah yang harus kita contoh. Setelah menciptakan membangun keimanan spiritual, maka Nabi SAW membangun ekonomi, memeratakannya. Ya, bangun ekonomi ini yang dilakukan Nabi dalam sejarah itu. Beliau menciptakan pusat pasar induk namanya. Ya, sehingga Nabi SAW itu bisa menguasai kota Madinah. Dulu kata ahli sejarah, Madinah itu ekonominya dikuasai Yahudi. Pasar Bani Qainuqa itu. Bahkan katanya ada yang berpendapat sejak zaman Nabi Musa, masa Yahudi itu mereka hijrah ke Madinah, mereka sudah menguasai pasar. Itu sudah ribuan tahun. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Musa berapa ribu tahun itu? Sudah mereka kuasai, Pak. Tapi pasar itu bisa rontok dengan Nabi menghadirkan alternatif pasar terbaik, pasar ekonomi terbaik. Tidak ada penipuan, tidak ada penindasan di pasar itu, tidak ada riba. Pasar Bani Qainuqa yang dimiliki Yahudi itu akhirnya lama-lama roboh. Nah, ini makanya kalau bahasa saya, kalau Nabi membahasakan begini, kalau kamu mau menguasai ekonomi, kuasailah perdagangan. Ya, ini bahasa Nabi kan gitu. Kenapa? Karena ada 2/3 atau 90% ekonomi itu ada di dunia dagang. Dan semua kita mendapatkan kebutuhan dari berdagang. Ini yang menurut saya luput umat Islam. Ya.
Luput kita masyarakat muslimin. Maka kalau kita buktikan bahasa Nabi itu, terbukti tak bahasa Nabi ini benar? Kita buktikan dalam kehidupan nyata hari ini. Kenapa Cina menguasai, kenapa Cina begitu kaya raya, menguasai ekonomi? Sederhana kan? Karena mereka menguasai pasar. Kenapa mereka bisa menguasai pasar? Karena mereka menguasai produksi. Ya mereka yang memproduksinya. Coba lihat alat-alat di dalam masjid kita ini. Jam itu buatan siapa? Kamera buatan siapa? AC buatan siapa? Hah? Itu buatan siapa? Lampunya. Laptop saya buatan siapa? Kalau kita hitung berapa persen buatan umat Islam? Nah, salah satu kemunduran umat Islam ini adalah Bapak Ibu, tidak mampu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Kita dihancurkan dengan sekularisasi Kamal Atatürk yang dicuci otaknya oleh Barat. Ya. Tidak mampu. Kenapa? Agama dipisah dari ilmu agama, ilmu dipisah. Keimanan, agama itu bagian dari keimanan di situ. Dipisahkan dengan ilmu umum. Maka orang-orang umum kadang-kadang nggak tahu agama, nggak ngerti agama, nggak cinta agama. Maka dia gunakan ilmu umum untuk apa? Itu kepentingan hawa nafsu. Maka ulama-ulama kita, sejak Nabi Muhammad itu tidak mengenal sekularisasi. Antara dunia dan akhirat itu disatukan. Wong kita mau menguasai dunia akhirat kok. Ajaran Islam yang mana yang menyuruh kita hanya menguasai dunia atau menguasai akhirat saja? Tidak ada. Nabi tidak mengajarkan begitu. Maka salah satu yang menarik itu ketika Profesor Sahin mengatakan, apa kata-kata? Ayat tentang innama yakhshallaha min ibadihil ulama, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah ulama. Sebelum munculnya kata-kata ini bahasa Tuhan bahwa yang takut kepada Allah ulama, sebelum itu muncul ayat tentang alam semesta. Alam semesta itu maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang ahli ilmu alam, ahli ilmu umum. Lalu dengan keilmuannya itu mereka mengatakan mereka takut kepada Tuhan, mereka menemukan Allah, mereka juga ulama. Maka di masa lalu, masa Cordoba itu juga contoh nyata di mana ulama kita Al-Farabi, Ibnu Sina, ulama itu bukan hanya ahli agama. Ibnu Sina dikenal dengan Apesina, bapak kedokteran. Dia dianggap ulama, ulama besar. Tidak ada yang menganggapnya tidak ulama kecuali orang-orang yang sekuler. Ya. Dia dikenal dengan ulama besar. Al-Ghazali tinggi spiritualnya, filsafatnya hebat. Al-Biruni, ya, penulis kitab Al-Manazir, dia tulis tentang optik mata, retina. Dia kaji itu sampai berjilid-jilid tebal. Dia kaji mana, siapa yang menyebabkan mata kita bisa melihat. Apakah benda yang memantulkan cahaya ke mata, atau mata yang memantulkan cahaya sehingga dia bisa memandang. Itu dia kaji secara rinci dan berjilid-jilid tebal. Dan di masa itu ulama-ulama yang mengarang menulis buku kitab itu diberikan, disupport oleh penguasa. Setebal apa kitab yang dia karang, seberat itulah khalifah memberikan dia emas untuk penghormatan begitu besar. Kalau dia karang setebal 100 kg, maka pemerintah akan memberinya 100 kg emas. Ditimbang bukunya itu. Begitu penghargaannya. Itu model-model kemajuan masa lalu, peradaban. Ya. Hari ini kan mata kita terbelalak. Yang ketiganya ini, Nabi SAW memperhatikan kekuatan teknologi kalau bahasa saya. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, siapkanlah kekuatan yang kamu punya. Apakah Nabi membiarkan sahabat itu menjadi Madinah itu menjadi negara yang
kere, lemah. Oh enggak. Jangan mau kita digambarkan Islam itu negara yang lemah, kere seperti Indonesia. Enggak, kita yang salah mengamalkan Islam. Kita masih jauh Bapak Ibu dari yang digambarkan Nabi. Maka saya sebut tadi contoh Nabi. Ketika Nabi masuk ke Madinah, dia kuat itu. Pasukan militernya kuat. Saking kuatnya, saya sering menyampaikan berkali-kali. Saking kuatnya, kerajaan adidaya waktu itu Persia Romawi pun gentar menghadapi Nabi SAW. Apa buktinya? Ya, tahun ke-9, sekitar tahun 9 Hijriah, Nabi membawa pasukan. Romawi bawa pasukan 100.000 orang, pasukan ke Tabuk. Nabi hadapi, dia bawa sahabat 30.000. 100.000 lawan 30.000. Waktu itu panas terik, musim paceklik. Ya, sahabat siap bertempur, siap berperang. Lapor intel ke Heraklius. Dilaporkan, kita tidak akan bisa melawan pasukan Madinah. Kenapa? Pasukan Madinah luar biasa. Panas terik, gunung, semua mereka lewati. Dan sekarang mereka sudah sampai di Tabuk. Raja Heraklius geleng kepala. Ini manusia tapi jin ini. Dianggapnya sahabat itu kayak jin. Luar biasa kekuatannya. Mereka terlatih. Ya, muru auladakum birrima wasiba. Sejak kecil anak kalian ajari memanah, ajari pacuan kuda. Sejak kecil. Udah jago mana? Panah dari mana? Tidak impor, tapi buat sendiri. Ya. Ini yang mengamalkan ini kita perhatikan adalah hari ini kita mau berkaca masa Nabi dengan hari ini. Siapa yang mengamalkan ini? Iran. Syiah pula kan? Coba lihat pimpinan spiritualnya Iran. Pimpinan kita lemah spiritualnya. Coba lihat presidennya, apanya tunduk kepada ulama besarnya yang belajar ilmu agama 40 tahun lebih. Karena pimpinan spiritual ini dia berbuat berdasarkan petunjuk Allah. Tingkatkan teknologi. Dia diembargo sejak tahun 1978 kalau nggak salah. Selisih 4 tahun dengan umur saya. Bayangkan, sudah 40 tahun lebih dia diembargo Amerika, tapi dia bisa bangkit menjadi kekuatan besar. Kenapa? Spiritualnya tadi sudah dibangun. Ya. Pimpinannya pimpinan spiritual. Nah, presidennya, masyarakatnya tunduk pada ulamanya. Kemudian mereka mampu mengintegrasikan ilmu agama, spiritual dengan apa? Dengan ilmu umum, dengan sains teknologi. Begitu mereka menjalani Israel baru terbelalak bumi ini kan? Itu sebenarnya yang diinginkan Nabi. Seperti itulah pasukan Imam Mahdi itu. Berani mati. Sampai-sampai dia katakan apa? Dia sedih 2 miliar umat Islam ini, tapi dipecah belah dengan Inggris. Inggris, Zionis, Amerika paling suka mecah belah umat Islam. Kenapa? Kepentingan ekonomi, biar bisa dikorek sumber daya alamnya. Saya terpaksa mengatakan, ini menurut analisis saya Bapak Ibu. Ketika saya ke Australia, saya lihat orang Australia itu luar biasa bagusnya negaranya, internal. Ya, Partai Buruh waktu itu ngomong, apa katanya? We will stand the pretend. Kita akan pertahankan kereta api gratis. Untuk apa? Kalau kereta api gratis ini kita pertahankan, maka orang yang menggunakan kendaraan pribadi bisa kita tekan. Ya, karena mereka kerja naik kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi sedikit, maka polusi udara sedikit. Kalau polusi sedikit, masyarakat kita sehat. Kalau masyarakat kita sehat, uang untuk kesehatan mengobati sakit masyarakat bisa kita tekan. Kalau penggunaan kendaraan pribadi sedikit, maka minyak mentah, minyak bumi kita bisa kita hemat bertahan sampai sekian ratus tahun lagi stoknya. Begitu mereka berpikir keras untuk alam mereka, Pak. Ini kalau orang-orang Indonesia begitu. Tapi saya yang terpaksa saya harus mengatakan tadi, tetapi ketika mereka keluar, mereka itu mengambil sumber daya alam negara-negara Islam. Mereka internalnya bagus, rapi. Belanda, kaya dari mana dia? Coba. Dan dirampok Indonesia kan?
Negara-negara kafir ini banyak-banyak perampok, Bapak Ibu. Tapi di negara internal mereka bagus. Ini harus saya katakan begitu. Belanda ada kaya raya dari mana? Coba lihat Amsterdam, luar biasa kan? Ibu kotanya di atas laut. Kayanya dari sampai Presiden Prabowo kemarin mengatakan berapa ratus triliun yang mereka habiskan dari Indonesia ini. Wong sekarang aja kita kaget-kaget ngelihat kekayaan tambang apa semua itu hilang 11,2 triliun, hilang sekian triliun. Kaget-kaget kita kan. Bagaimana kalau Belanda dulu ngambilnya lagi lebih banyak kan? Nah, udah berapa banyak orang kaya raya di Indonesia ini, dari tambang, dari gas, dari minyak. Pertamina saja sudah berapa banyak orang dikayakan dari minyak Pertamina, dari gas berapa banyak. Tapi berapa banyak negara kita dirugikan karena pengelolaan tidak baik. Sudah jutaan orang dikayakan ya. Negara ini sangat kaya sebenarnya, tapi pengelolaannya aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat kita terus berpikir, kenapa negara kita ini seperti ini? Maka kita harus melihat bagaimana Nabi membangun sebuah peradaban Madinah. Kita lihat hari ini juga kenyataannya. Nabi mampu mengokohkan keimanan spiritual sahabat. Nabi selesai memeratakan ekonomi. Dari mana bukti ekonomi Madinah itu merata? Sebelum Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, itu ahli sumpah yang benar-benar fakir miskin itu jumlahnya ratusan orang. Ya. Itu ratusan orang di situ. Sekitar 400-an dalam riwayat. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, sebelum wafat, sisanya yang mau tinggal ke masjid, walaupun mereka tidak miskin-miskin banget, sisa 70 orang. Jadi 400 yang betul-betul fakir miskin gak punya apa-apa, berkurang menjadi 70 orang. 70 orang itu dari 124.000, itu kalau dipersenkan 0,00 sekian. Jadi tingkat kemiskinan 0,00 sekian. Dan fakir miskinnya pun tidak perampok, tidak penarkoba. Rajin ke masjid, ahli sumpah. Dan di masa Umar tinggal 12 orang yang di masjid itu saja. Udah gak ada lagi, tinggal 12. Masa Umar bin Khattab. Itu riwayat yang kita terima dari sejarah. Artinya apa? Artinya kekayaan itu kan merata. Yang benar-benar tidak makan kesulitan kehidupan pokok, jumlahnya bisa dihitung jari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan Nabi SAW, dan ini telah diamalkan. Yang mengamalkannya kita lihat Iran. Pemimpin spiritual, pemerintahnya tunduk kepada ulamanya, pemimpin spiritualnya, dan dia juga mengatasi seluruh pemimpin militer. Kemudian mereka mampu mengintegrasikan ilmu agama, ilmu umum. Ini Iran bisa begini, bisa jadi karena mereka adalah cikal dari turunan Persia. Mereka Persia ini Bapak Ibu terkenal dengan filsafatnya, menggunakan akalnya kuat. Nah, kita memang harus kuat menggunakan akal untuk mengkaji ilmu umum dan integrasikan dengan agama. Di dalam agama Islam, akal itu sangat diperlukan, tidak boleh dibunuh. Tetapi akal tidak boleh diutamakan dari perintah-perintah Allah. Tidak boleh akal itu digunakan untuk mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu harus kita perhatikan. Dalam bahasa lain, agama ini tidak boleh digunakan akal untuk mengakal-ngakali ajaran agama. Itu nggak boleh. Tapi memahami ajaran agama dengan akal kecerdasan itu sangat dianjurkan. Yang tidak boleh akal-akalan. Karena akal-akalan itu cenderung akal ditunggangi hawa nafsu untuk merubah-rubah ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang ya begitulah ya. Kita lihat bagaimana kaum itu mengajak umat Islam bersatu. Ya. Saya membaca beberapa artikel yang bagus. Ya, kita tepis dulu mazhab-mazhab ini. Apakah Sunni Syiah? Karena Inggris ini Bapak Ibu, kalau kita teliti ya, sejarah yang saya baca itu King Saudiyah. King Saudiyah ini, Raja Saudi ini turunan Yahudi juga dengan Arab Badui. Campur darahnya, ulamanya Arab Badui, kerajaannya turunan Yahudi. Mereka ini mendapat
menguasai Mekah Madinah. Mekah Madinah itu Bapak Ibu, nama dulunya Hijaz. Nanti buka kitab-kitab klasik, semua ulama nyebut Hijaz. Apalagi masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua Hijaz. Ya. Nah, setelah King Saud menguasai Mekah Madinah, dirubahlah itu namanya Saudi Arabia, mengikuti nama keluarganya, klannya, Saudi Arabia. Dirubah nama Hijaz itu. Nah, mereka dulu dibantu Inggris untuk bisa menguasai Mekah Madinah lepas dari kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, sejarah inilah yang akan kita takutkan, khawatirkan, membuat Saudi itu akan dimanfaatkan Inggris untuk memecah belah umat Islam dan dalam. Muncullah nanti aliran Wahabi yang keras, yang begitu masuk merambah ke dunia Islam sampai ke Indonesia ini. Mereka itu kelihatannya mengajak bersatu ke sunnah, tapi mereka gak mau belajar sama ulama kita, harus belajar sama ulama mereka. Apakah cara seperti itu menyatukan? Cara seperti itulah cara yang memecah belah. Coba analisis dengan baik. Cara seperti itu yang memecah belah. Kenapa? Karena hanya ulamanya yang benar, kita semua salah dianggap. Maafnya, sahabat itu 124.000 sahabat. Ketika Bapak Ibu mengatakan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang benar, selain sahabatnya salah semua, sesat gak itu? Sesat gak? Kalau Bapak Ibu hanya menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman aja yang benar, Ali dan Ibnu Mas'ud yang lain-lain Ibnu Abbas itu salah semua, tak bisa diikuti, itu pertanda aliran itu sesat sebenarnya. Tidak bisa kita begitu. Harusnya kita bertoleransi dalam kurung. Ya. Kita ngajak untuk bersatu, tapi ajaran kita cenderung memecah belah, mempersempit agama. Itu yang kadang-kadang saya perhatikan, tidak benar. Ya. Kita harus berpikir ini. Saya terus berpikir bagaimana supaya umat Islam ini bisa menyatu. Tepis dulu dalam dunia politik, common enemy, musuh kita bersama apa? Zionis. Oh, Iran itu Syiah, Iran itu membunuh itu orang-orang di Syria. Coba lihat Syria. Terlibat gak Yahudi di situ? Di mana mereka terlibat, di situ nanti umat Islam akan dipecah belah. Semua yang menentang Israel sejak dari Irak dihancurkan, Libya tidak bersalah dihancurkan. Ini semua digilir nanti ini. Semua yang melawan akan digilir. Ya, namanya Zionis. Dan Islam mereka tidak suka bersatu. Maka untuk bisa menguasai minyak sumber daya alam, umat Islam dipecah belah, dilemahkan. Mesir pun dilemahkan. Sampai sekarang Mesir itu kemarin begitu dari Ikhwanul Muslimin muncul seorang Hafiz Quran sebagai presiden, kelihatan menggebu-gebu semangat dianya membenci Israel, masuk Amerika, ditangani, buat kudeta, As-Sisi. Sekarang As-Sisi cenderung tunduk kepada Amerika. Apa daya? Gak ada daya kan? Begitu gajah dibombardir rata dengan tanah, hampir disiksa. Tiba-tiba tetangganya Mesir, Jordan, gak bisa apa-apa. Pak, Bu, coba pahami benar-benar. Tetangga itu, rumah depan itu disiksa sama orang dari luar. Tiba-tiba tetangga kiri, tetangga kanan cuma bisa ngelengok. Gimana perasaannya? Ya. Tetangga kiri kanan kita disiksa, tetangga kiri kanan kita cuma bisa ngeliatin, gak bisa bantu apa-apa. Gimana perasaan kita? Hancur kan? Itulah yang terjadi hari ini. Umat Islam itu dilemahkan. Ya, semua gerakan-gerakan keislaman dilemahkan. Sejak dari Belanda pun masuk ke Indonesia, itu selalu melemahkan Islam. Kemarin Ustadz Felix Xiao menjelaskan, menarik juga. Kita ini umat Islam ini dibuat kelas 3 inlander. Dalam kode-kode, ada kode-kode di akte kelahiran kita, dibuat kode sama pemerintahan Hindia Belanda, dan itu masih kita pakai. Kita ini kalau umat Islam pribumi inlander itu kelas 3. Kelas 1 mereka penjajah. Kelas 2 siapa? Pakistan, Cina dan seterusnya, pedagang. Maka yang menguasai kota-kota kita itu diberikan penjajah Belanda, Cina. Yang menguasai kota Glodo, apa pokoknya yang berdagang di apa itu tangan kanan Belanda. Inilah yang membuat umat Islam Indonesia banyak enggak suka sama Cina, karena dia jadi tangan kanan Belanda. Beda dengan Arab datang ke Indonesia bawa Islam dan mereka tidak menjadi tangan kanan Belanda.
Ini sejarahnya. Ternyata begitu. Kita dilemahkan sejak zaman Belanda, kita dilemahkan umat Islam ini. Dilemahkan, dibodohkan dan seterusnya. Nah, kalau kita belajar dari Cina, Cina bisa kuat makhluk. Ya kenapa? Karena mereka pertama ekonomi itu mereka tauhidnya tauhid ateis. Ya, ini nggak bisa kita tiru. Yang kedua yang bisa kita tiru, mereka mencoba karena sifatnya komunis memeratakan ekonomi. Kalau memeratakan ekonomi itu bagian dari ajaran Islam. Ya, walaupun kita bebas, yang kaya bisa jadi kaya, lebih kaya dan seterusnya, tidak ada masalah karena dia memang berusaha kan. Tapi kekayaan negara ini, alam ini harus merata. Apa perlunya ekonomi merata? Kalau ekonomi merata, masyarakat merasa mendapatkan semua, masyarakat merasa adil. Tidak cemplang dia begitu kan. Masyarakat merasa adil. Kalau keadilan merasa terbentuk, masyarakat nyaman. Banyak yang bisa kita buat jadinya. Tapi kalau ekonomi tidak merata, kalau bahasa Roma Irama yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ini namanya ekonomi penindasan. Kita menindas rakyat, menjalimi. Kenapa? Seluruh kekayaan negara, udara, lautan, darat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka waktu saya khutbah di Kementerian SDM beberapa bulan lalu, saya katakan sebenarnya yang mengelola tambang itu tidak boleh swasta. Yang mengelola sumber daya alam Indonesia tidak boleh swasta. Kalau swasta yang mengelola, maka dia ambil untuk keuntungan untuk dirinya sebanyak-banyak. Kenapa? Itu punya negara. Yang mengelolanya harus pemerintah, negara. Kalau negara mau melibatkan swasta, swastanya harus tunduk ke negara, dan negara harus mendapat lebih banyak dari swasta. Karena sebahagian ini Bapak Ibu, tambang kita ini ada orang yang kekayaannya 370 triliun. Dari mana dapat? Dari kekayaan negara, dari tambang. Tambang itu punya negara. Kenapa bisa mengkayakan satu orang? Kan melanggar undang-undang. Harus digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat ramai, bukan hanya konglomerat. Nah itulah. Itu saya sampaikan. Walaupun pada waktu itu tidak ada, pas Pak Menteri tidak di tempat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya analisis dari kehidupan Nabi SAW dan kenyataan hari ini. Dan yang terakhir, saya hanya ingin mengatakan begini. Di dalam Islam ini ada hal-hal yang tidak perlu kita buat jadi clash atau bentrok, terutama dalam halal furu. Ya, tak usah kita terpengaruh dengan model-model pemahaman ini bid'ah sesat, ini sesat, bidah-bidah, hal-hal yang kecil. Kunut subuh beda apa, tidak usah lagi hal-hal seperti itu. Kita sudah disibukkan dengan itu, habis energi umat masalah-masalah kecil. Sementara masalah besar dunia global seperti gajah dihancurkan, beban kita tidak punya solusi. Sebenarnya itu lebih besar. Maka yang perlu kita lakukan adalah sekarang bagaimana kita membenahi umat Islam ini, kuatkan keimanannya, kemudian ekonomi, sadarkan kesadaran kita ekonomi itu juga harus dikuasai, perdagangan. Bagaimana perdagangan bisa dikuasai? Harus banyak produksi. Kita punya UI Salemba, punya UI Depok, punya ITB. Ini sebenarnya semua termasuk UIN di seluruh Indonesia ini semuanya harus bisa jadi produksi, menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang memproduksi kebutuhan pokok kita. Jangan hanya buat sendok pun harus made in China. Sendok kita pun made in China, ya Allah. Tapi universitasnya sudah 75 tahun berdiri, hampir 100 tahun. Masa buat sendok aja juga nggak bisa? Kan aneh sebenarnya, Pak, kan? Aneh. Makanya universitas-universitas ini harus memproduksi ilmuwan-ilmuwan yang bisa produktivitas. Itu sebenarnya yang dipikirkan negara. Ya. Anak-anak kita pun begitu. Kuatkan agamanya. Nggak mesti kita semuanya ahli agama. Nggak mesti. Harus ada ahli jaringan website. Harus ada ahli teknologi. Harus kita menyebar. Itu ulama. Yang penting kuatkan dulu keimanan, ketakwaannya, keislamannya. Kalau sudah mantap keimanan, ketakwaan, keislamannya, sudah. Kemana keahliannya? Silakan. Nah, harus begitu. Jangan hanya kalau masuk UIN baru jadi ulama. Yang betul-betul beriman, bertakwa, berilmu, dia gunakan ilmunya untuk membangkitkan agama, untuk meningkatkan kualitas Islam. Itulah ulama.
Tak mesti dia harus belajar ilmu agama. Ya. Walaupun sebenarnya ilmu agama itu sangat penting. Tapi kan sebahagian kita ada juga yang terjebak dengan pemahaman-pemahaman sekuler tadi. Harus belajar ini baru dianggap ulama. Kalau enggak ini enggak ulama. Enggak begitu sebenarnya cara berpikirnya. Maka saya sebutlah tadi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli aritmatika, Al-Jabar, ahli matematika. Itu mereka juga dikenal dengan ulama-ulama besar. Walaupun profesi mereka beda-beda di umum, tapi memang mereka mengerti juga agama. Minimal dasar-dasar agama kita mengerti, bisa kita mentaati Allah. Dengan Nabi membahasakan sederhana, kafabil mar'i, cukuplah seseorang itu pakihan idza abadallah. Cukup seseorang itu dianggap paham agama apabila dengan ilmu agamanya itu dia sudah mampu beribadah dengan baik kepada Allah. Kalau sudah mampu kita beribadah dengan baik dengan modal ilmu agama itu sudah cukup. Ilmu agama ini enggak perlu kita detail-detail kali. Kecuali kita mau jadi ulama khas, baru detail. Kita mau ahli spiritual, detail. Kita mau ahli fikih, detail ilmunya. Enggak masalah. Tapi kalau kita di jurusan umum gak sempat kita ilmu agama kita detail itu. Cukup di ilmu kita itu mengabdi. Ya, kita di kedokteran, cukup di kedokteran itu kita mengabdi. Gunakan ilmu kedokteran sebaik mungkin. Ketika kita di website, di jaringan, cukup di ilmu jaringan itu kita mengabdi. Ya, bagaimana jaringan itu bisa disentuh orang-orang secara baik dan kita bisa memblok situs-situs yang konten tidak baik. Cukup di situ kita mengabdi. Karena tugas kita diberikan Allah itu tidak sama. Karakter roh kita tidak sama. Peran hidup kita pun tidak bisa sama semua. Tetapi kita tujuannya harus sama. Apa? Menegakkan kebesaran agama Allah, beribadah kepada Allah, memperjuangkan agama Allah. Itulah tujuan dunia Islam. Harus sama. Itulah yang dituntut sebenarnya. Kalau profesi kita kullu ya'mal ala syakilati, setiap orang akan berbuat sesuai profesinya, itu tidak bisa sama. Karena semua manusia punya kecenderungan yang berbeda, karakter beda, dan daya fikir yang berbeda, dan bakat-bakat yang berbeda yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Sudah 38 menit, hampir 40. Kalau ada yang mau tanya silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.